Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami keluarga JK Miracle Center bagi saudara tempat ini maupun di rumah masing-masing menyaksikan live streaming ini. For God is good all the time, amen. Haleluya, and all the time God is good. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita mau mengundang hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan untuk hadir pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk kuasa-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang kembali Tuhan di rumah-Mu, mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ada hadirat-Mu, ada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan segala beban, sakit, penyakit, ataupun masalah kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami percaya, hanya di dalam-Mu saja Tuhan, ada kemenangan, ada kepastian, ada kekuatan, ada pembaharuan. Kami mau datang menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Jadikan kami penyembah-Mu yang benar ya Bapa, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Namun kami tahu kami menyembah Allah yang tidak terbatas, Yesus Kristus namanya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan boleh melingkupi hidup kami, keluarga kami, dan terlebih lagi Tuhan, boleh melingkupi gereja kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, amin. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus.
kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan. We come before You, Lord Jesus. Let Your glory be revealed, Father. We come humbly asking for Your presence, Lord Jesus, to be among us tonight, Lord Jesus. To touch and bless each and every one of us in this place. Juga yang menyaksikan live streaming, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan Yesus. You are omnipotent, Father. And as I come into Your presence, Lord Jesus, we're seeking the truth, Father. The truth that sets us free. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Tuhan yang kami sembah tidak pernah memberikan kami roh ketakutan, roh cemas, roh kekhawatiran. Namun roh yang selalu mau bersuka citakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, kami undang kuasa-Mu, jamahan-Mu, Roh Kudus-Mu, Tuhan. Datang tinggal diam bersama-sama dengan kami. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di sekeliling kami, Tuhan. Biarkan penuh oleh kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan segala kuasa lainnya Tuhan yang bertentangan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh penghulu di udara. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let Your Holy Spirit alone dwell, Father. In our heart, in our mind, in our places, Lord Jesus. Dan kami buka Tuhan kebaktiannya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam satu nama Yesus Kristus namanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yuk buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Boleh lambaikan tangan kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapa memuji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Come on, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau serukan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Kajikan sama-sama yuk. Mari sama-sama kita bangkit serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju
sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita pada malam hari ini. Kita sembah Tuhan lagi sama-sama, amin. Puji Tuhan lagi teman. Puji Tuhan lagi sama-sama, amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yes Lord. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat pulang sebentar duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita yuk sama-sama. Kita berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berjaya Tuhan. Engkau memerintah untuk selama-lamanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk ke dalam ruang-Mu yang Maha Kudus, berkati persembahan kami ini Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah siap memberi ya Tuhan. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang kekasih, saya undang kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Father, we want to thank you, Lord Jesus, for your grace, for your kindness, for your blessing, Lord Jesus. Kami datang Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan rancangan yang indah penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga datang Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai murid Tuhan, yang mau diajar, dididik, ditegur, dibimbing, dibina oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. So we pray Lord Jesus, we pray that you grant us the spirit of disciple Lord, who wants to be taught, who wants to be told, and most of all Lord Jesus, who wants to be changed according to the word of God. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang membimbing kami Tuhan. Kalau masih ada kain selubung yang menutupi mata hati kepikiran kami Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tutup bungkus beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan kuasa darah-Mu. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini, agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya hanya berasal daripada-Mu. We invite your blessing, your anointing, and your presence, and your Holy Spirit, Father. We welcome you to come into our heart, our mind, and our soul. Dan segala kuasa lainnya Tuhan, yang bertentangan dengan hadirat-Mu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala doa-doa kami, beban kami, masalah kami mau serahkan semuanya kepadamu. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. We welcome you at this moment, at this time, at this place, in our heart, in our mind, in our soul. Hallelujah, hallelujah Tuhan.
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari jemaat Tuhan, saudara beri sama-sama yuk katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
berkat-Mu. Kami masuk di dalam tubuh darah Yesus, layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu boleh turun lewat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk hadirat urapan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat yang ada di live streaming maupun di tempat ini, jika engkau melakukannya melalui tubuh darah Yesus, siapkan anggur dan rotinya, dan lakukan dengan sakral di hadapan Tuhan, bukan dengan rutinitas atau tradisi. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakan saya, kuduskan saya, sucikan saya masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut Yesus Kristus Tuhan, maka aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan saya akan berdoa. Kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh darah Tuhan Yesus. Tuhan datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan bahkan memberkati buah tangan kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Tidak akan minta-minta, bahkan diberikan kesehatannya berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Sudah berdoa, minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan masuk dalam tubuh darah Tuhan Yesus, lakukan dengan sakral, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sakit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkan dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku ia tidak akan lapar selama-lamanya, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita.
sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan berjumpa Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari sakit penyakit, dan juga dibebaskan dari kebangkrutan, serta dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya itu betul-betul telinga rohaninya dibukakan dan terangkat bersama-sama. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan Yesus, jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta ya Tuhan, demi nama Tuhan berikan hati yang baru, roh baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak keluar masuk rumah sakit, hidupnya diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dan saya juga berdoa jika saya nanti tua, suami saya, istri saya, anak-anak saya, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa ya Tuhan, saya tidak mau sakit penyakit, saya mau bebas hutang, memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, apa saja sembuh dengan tubuh Tuhan Yesus ini, dan memberkati buah tangan saya dari suami, istri, dan anak-anak saya sampai cucu saya, tidak akan pernah minta-minta, diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimadakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Mari saudara angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi menyuruhkan nama Tuhan Yesus. Ia akan menasah kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimadakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga. Dengan iman, saya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, semua penyakit saya jika ada hari ini sembuh. Apapun penyakitmu, semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, semua artritis, semua kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Mau sakit berat, mau sakit ringan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya sehat walafiat. Saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya. Buah tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Maka dari itu saya percaya, saya mengangkat inilah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun di dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya, sampai karena itu saya tidak akan pernah minta-minta dan diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Di waktu yang tepat,
kasih Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk lawatanmu. Kau sudah memberkati dari awal hingga penyembahan, memuji menyembah dan perjamuan kudus Tuhan. Tiba saatnya kami dengar firman-Mu. Berikan hati yang daripadamu. Berikan roh pengertian turun atas kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Jika umat muda perjalanan, tibakan selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun. Berkati juga yang ada di live streaming mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, tadi pagi sungguh luar biasa. Ada suami istri yang telinganya tuli satu karena nggak bisa mendengar dengan jelas, kadang dengar, kadang enggak. Dan yang suaminya juga sama, saudara. Dan sesudah perjamuan kudus, kalau tidak salah ya, sudah perjamuan kudus didoakan, langsung terjadi mujizat. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, nah bagaimana saudara bisa mempertahankan segala sesuatunya, khususnya yang benar, yang baik. Bagaimana saudara berharap sesuatu yang benar, yang baik itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kan gitu saudara ya. Seringkali kita tidak tahan hanya untuk sometimes saja, habis itu udah habis. Kita tidak pernah lakukan lagi. Contoh seperti retreat. Wah, 1 minggu itu ngebu-ngebu secara luar biasa. Habis itu habis. Nah, kita belajar untuk maintenance-nya. Bagaimana kita bisa mempertahankan sesuatu yang benar, yang baik, maintenance dalam hidup kita. How kita bisa betul-betul itu menjadi ada di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat. Jadi tidak pernah pudar, selalu nempel. Nah, itu yang butuh, yang harus ada pada kita. Nah, bagaimana bisa mempertahankan yang benar, yang baik? Mari kita buka dulu di basicnya ya saudara, supaya saudara melihat bersama-sama, supaya saudara tahu, biar kasih anugerah Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti dan saudara tahu, biar kasih setia Tuhan boleh turun dalam kehidupan saudara. Nah, sekali lagi saudara belajar tentang firman, supaya saudara bisa melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara buka di dalam 1 Korintus saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat ke-33, supaya kita belajar, supaya kita mengerti. 1 Korintus 15, ini basicnya buat kita semua. Ayat ke-33, ini basicnya supaya saudara sama saya mengerti, supaya saudara dan saya tahu, supaya kita bisa melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa gitu ya saudara ya. Supaya kita betul-betul mendapat sesuatu berkat dari apa yang kita dengar hari ini. Nah, saudara, di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu apa? Sesat. Kenapa dikatakan janganlah kamu sesat? Karena seringkali kita ini mengabaikan api Roh Kudus. Contoh tadi saya sudah beritahu, wah retreat atau KKR atau apa yang dilakukan saat itu hingga kita menggebu-gebu, hingga kita merasa roh kita menyala-nyala, hingga kita merasa kuat, hingga merasa kita dilawat Tuhan. Tetapi kenapa itu tidak bisa bertahan terus-menerus? Kenapa itu harus habis atau surut atau sama sekali hilang? Sesudah saudara dilawat, habis itu punah. Why? Gitu saudara ya. Nah, makanya Tuhan memberikan basicnya kepada kita. Janganlah kamu sesat. Jadi jangan kamu buang begitu saja. Revival bagus, tetapi harus ada konsistennya. Begitu kan? Yesus sendiri berkata, aku tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap konsisten. Dari dulu tahun-tahun yang sebelum di dunia dijadikan, sampai dunia dijadikan, sampai Yesus lahir, sampai Roh Kudus, Tuhan Yesus tetap tidak pernah berubah. Nah, pertanyaan, kenapa kita seringkali berubah?
Jawabannya jangan selalu, wah aku manusia, aku kan masih punya darah dan daging, masih punya emosi. Udah nggak usah diceritain, memang begitulah manusia, kan begitu saudara ya. Nah makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara sama saya belajar bagaimana kita maintenance itu, api itu, bagaimana hadirat itu di maintenance, bagaimana haurapan itu di maintenance, bagaimana berkat itu di maintenance. Jadi apapun yang maintenance-nya, yang basicnya adalah di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Artinya sesat, sekali lagi saya katakan, jangan kamu hilangkan, jangan kamu punahkan, jangan kamu buang, jangan kamu ignore, tetapi di maintenance. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, apa itu pergaulan yang buruk? Coba lihat kiri kanan, apa itu pergaulan buruk? Pergaulan buruk aja nggak ngerti, sudah bingung juga saudara. Pergaulan yang buruk itu adalah pergaulan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Hawa nafsu paling gampang. Daging ini harus dimatikan atau harus dibersihkan, bukan dipotong. Bukan, namanya daging itu dengki, iri, sirik, hidup lagi saudara. Nah yang gitu-gitu tuh harus nggak ada lagi pada diri kita. Kecewa, sakit hati, buat problem, biang kerok, sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak mengurusin itu. Karena itu semua akan mematikan hadirat urapan kuasa Tuhan yang sudah saudara bina, yang sudah dapat di dalam kehidupan saudara. Saudara harus buang, saudara singkirkan. Kalau itu terjadi, maka saudara akan mengerti bagaimana caranya mempertahankan that's the anointing itu. Bagaimana bisa mempertahankan hadirat Tuhan itu. Bagaimana bisa mempertahankan kelekatan dekatan Tuhan akan pribadi setiap hari kepada Tuhan. Makanya saya mengatakan saudara tidak boleh bergaul dengan pergaulan yang buruk. Tidak ada guna, karena itu mematikan semua yang benar. Makanya Tuhan mengatakan jangan sesat. Kenapa? Karena kamu sudah dapatkan sesuatu. Segala sesuatu yang dibuka dengan roh harus ditutup dengan apa? Dengan roh. Segala sesuatu kamu buka dengan yang benar harus ditutup dengan yang benar. Jangan kamu buka yang benar terus kamu matikan yang benar itu dengan pergaulan kamu. Itu namanya Tuhan mengatakan jangan sesat. Karena Tuhan sudah memberikan cuma-cuma hadirat Tuhan turun dalam hidupmu. Kamu saat kamu memuji menyembah Tuhan, mengundang Tuhan datang. Tapi begitu Tuhan datang melawat menjamah tubuh saudara, akhirnya saudara hanya sehari doang. Habis itu saudara buang. Saudara ignore. Saudara nggak rawat. Saudara nggak perhatikan. Saudara nggak istilahnya mengadakan hubungan dengan baik. Sama seperti saudara mungkin retret waktu saat KKR. Nah itu Tuhan berkata jangan sesat. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi benar-benar firman Tuhan itu luar biasa. Mazmur 1 ayat 1. Makanya jangan minta nasihat pada orang fasik. Jangan berdiri pada pendosa dan jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Itu dikatakan merusak sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang benar dirusak dengan pergaulanmu, ingat baik-baik, ini sudah jelas dikatakan pergaulan yang buruk merusak sesuatu yang baik, udah jelas. Segala sesuatu, makanya kita ini kalau punya teman, sahabat, kerabat dan lain sebagainya harus pilih-pilih betul. Kenapa? Jangan sampai merusak berkat hidupmu sendiri. Sekalipun itu keluarga, betul. Nah kalau gitu apa yang saya buat? Kamu harus mendoakan keluargamu. Kamu harus mendoakan teman-temanmu yang jahat. Membuatkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang membuat dia luka hati. Saudara harus mendoakan, tidak perlu bergaul. Nah kalau satu atap satu rumah Pak, saudara hanya berdoa saja saudara. Jangan ngikutin cara hidup mereka. Makanya Tuhan berkata begini nih sama bangsa Israel. Jika keagamaanmu tidak seperti orang Farisi, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi jangan contoh apa yang dilakukannya. Karena itu yang dilakukan adalah buruk, penghasut, pengkhianat, menyalibkan Yesus. Jangan ditiru. Tapi yang ditiru itu adalah bagaimana dia datang kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan. Supaya kamu bisa konsisten mempertahankan hadirat Tuhan. Orang Farisi itu kalau berdoa luar biasa loh saudara. Baca Alkitab luar biasa. Lah kita berdoa aja Senin Kemis. Baca Alkitab aja Senin sekali setahun. Bagaimana? Apalagi worship. Aduh worship capek ngomong nyanyi sendiri. Gitu saudara. Saya mengatakan Tuhan berkata jangan sesat. Kalau Tuhan berkata sudah jangan sesat, makanya Tuhan menyampaikan buat kita semua, jagalah pergaulanmu. Nah, lalu langkah apa yang saya ambil? Ya, yang pertama, kita buka Amsal 4. Langkah pertama yang harus kita ambil, gitu ya saudara. Yang pertama Amsal 4, ayat ke-27.
Nah, langkah pertama untuk bisa mempertahankan sesuatu yang benar yang baik, menghindarkan pergaulan yang buruk, ini baik-baik nih saudara ya, langkah pertama. Amsal 4 ayat 27. Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu sudah tahu itu benar, baik, dan memberkati, melawat, merubah hidupmu, saudara udah, jangan dengar kiri kanan. Jangan gampang dihasut, gampang dipengaruhi. Janganlah seperti apa yang sudah saudara melihat kasih anugerah Tuhan yang besar. Diimbangi kedudukan, diimbangi jabatan, diimbangi duit, diimbangi wanita, diimbangi pria. Saudara jangan lihat ke kanan ke kiri. Itu semua sifatnya semu. Tetapi kalau saudara bisa konsisten, maka saudara akan melihat maintenance-mu itu bekerja secara luar biasa. Hingga terus continue Tuhan selalu menyertai, melawat, memberkati, dan menjamah serta menolong saudara. Makanya ayat 27 mengatakan Amsal 4:27, janganlah menyimpang ke kanan atau apa? Ke kiri. Lalu apa dong kalau nyimpang ke kanan ke kiri? Jauhkanlah kakimu dari apa? Kejahatan. That's it. Makanya itu banyak orang hanya kejahatan membunuh, banyak orang kejahatan ngomongin. Kejahatan itu mencuri yang bukan punya haknya kita, saudara. Makanya saya mengatakan, belajarlah untuk memberi apa yang harus kamu berikan kepada pemerintah. Kamu harus belajar memberi apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Apapun yang saudara lakukan, menipu, mencuri, berfitnah, itu jahat. Does make sense, saudara? Makanya jauhkanlah kakimu dari apa? Kejahatan. Jauhkan mulutmu dari perkataan yang tidak baik. Does make sense? Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, ayo Bapak Ibu yang mendengarkan saat ini, fokuslah akan dengan yang benar. Pelihara, kan sudah dikasih basicnya. Basicnya adalah 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Betul, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, langkah yang pertama, jauhkan kakimu dari kejahatan. That's it. Gampang atau susah? Nah, kan itu saudara ya. Kalau sudah berkata susah, nah itu daging kita. Tapi kalau sudah bergampang, itu rohmu. Kan gitu saudara, gampang. Kenapa? Tinggal matikan dagingnya kita aja saudara. Jangan berkata susah, tidak ada yang berkata susah. Firman Tuhan mengatakan jadilah sesuai dengan imanmu. Justru apa yang kamu imani itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itu yang akan terjadi. Maka dari itu belajarlah mengatakan iman dalam kehidupanmu. Supaya iman itu menjadi kenyataan. Bukan yang buruk, tetapi yang benar dan yang baik. Right? Kita buka lagi saudara. Galatia 5 ayat 24. Ini langkah yang kedua. Galatia 5 ayat 24. Kalau saudara ngerti hari ini luar biasa. Galatia 5 ayat ke-24. Galatia 5 ayat ke-24. Galatia 5 ayat ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah, barang siapa menjadi apa? Milik Kristus Yesus. Jadi kalau saudara berkata, aku ini anaknya Tuhan, jadi kamu, barang siapa menjadi miliknya Kristus Yesus. Kalau kamu berkata kamu anaknya Tuhan, seharusnya apa yang kamu lakukan? Kalau kamu anaknya Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Sesuai dengan Bapaknya siapa? Kristus Yesus Tuhan. Makanya Galatia 5 langkah yang kedua. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus. Pertanyaan, saudara milik Kristus atau bukan? Itu kan pertanyaan. Pasti jawabnya milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, saudara harus apa yang saudara lakukan? Ayat berikutnya. Ia telah apa? Menyalibkan daging. Karena daging itu membuat orang sesat. Daging itu menjuruskan orang dalam dosa. Daging itu mematikan berkat Tuhan. Daging itu menghancurkan semua hadirat urapan Tuhan. Makanya bagaimana saudara bisa mempertahankan yang benar yang baik. Langkah yang pertama sudah saya katakan sekali lagi basicnya adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Langkah yang pertama adalah Amsal 4 ayat 27. Jauhkan kakimu dari apa? Kejahatan. Langkah yang kedua, Tuhan mengatakan di Galatia 5 ayat 24, jika kamu milik Kristus, ingat, ini ngomong jika kamu milik Kristus. Kalau kamu misalkan di sini nggak ada ya di sana ya. Kalau kamu berkata gua bukan milik Kristus, berarti milik siapa? Milik setan. Ya kita nggak ngomong tentang ini ya, betul ya. Kita nggak perlu ngomong. Tapi kalau sudah berkata milik Kristus, Tuhan ngomong apa? Salibkan dagingmu, kan gitu.
Disuruh apa? Nyalipkan dagingmu. Kalau kamu sudah menyalipkan dagingmu dengan segala apa? Hawa nafsunya, keinginan yang meledak-ledak. Kan saya berkata buat saudara, jangan kita berdoa memaksa Tuhan. Jangan saudara. Kalau saudara memaksakan Tuhan, makin gini deh saudara. Kalau saudara kepingin sekali ini minta itu, malah nggak datang loh saudara. Betul? Saudara pernah merasakan itu nggak? Iya. Tapi kalau sudah berdoa ya pokoknya tugasku berdoa, ya tugasku meminta, tugasku berharap, aku percaya selesai. Datangnya malah cepat. Kenapa? Kalau saudara, wow, kan katanya berharap. Betul, berharap bukan memaksa, itu beda saudara. Berharap dengan memaksa beda. Berharap ya sudah berharap. Kewajibanmu apa? Ya berharap, ya minta sama Tuhan, bukan memaksa. Ayo dong Tuhan, aku mau ini, jodohku ini, harus ini, enggak bisa enggak. Itu maksa saudara, perampokan namanya saudara. Nah makanya saya mengatakan buat saudara, belajarlah kamu hanya berharap saja. Tugasmu hanya berharap, tugasmu hanya percaya. Maka kamu bisa menyalipkan apa? Hawa nafsumu. Dan apa yang terakhir? Keinginannya. Seringkali keinginan kita tuh belum tentu benar loh saudara. Nggak percaya? Nih, ada satu ibu nih. Dia ngomong gini, saya kepingin punya anak 2. Gitu ya, punya anak 2. Barusan nih ada yang cerita nih saudara, lucu. Terus anak dia pertama dia minta kalau boleh sekaligus kembar. Supaya apa? Enggak susah gitu. Benar loh saudara, lahir kembar. Lahir kembar, wah, seneng. Mau dikasih anak masa enggak seneng ya saudara? Wow, seneng. Begitu sudah kembusinya, dipikir punya anak sekaligus 2 kembar, itu isi, enggak isi saudara. Orang yang satu aja saya dulu pernah Grey itu, aduh dimintain tolong sama istri saya. Itu ambil air panas, gue capek banget ini, mohon maaf ya. Karena netekin, jadi gue udah gak tahan banget, tolong ambil panas. Ya udah saya ambil, karena ngantuk, karena besok mau latihan, untuk mau latihan badminton. Saya ambil itu termosnya, saya tuang di tempat gelas. Yang saya tuang bukan gelasnya, tapi tangan saya yang gue kasih itu. Karena ngantuk-ngantuk saudara, itu baru anak 1. Ya, ini anak 2 sekaligus kembar dan semuanya dua-duanya baby. Baru ini bingung kan, sudah taruh lagi. Ini. Nah, saya terus habis itu, Tuhan kok begini? Lalu yang minta. Gitu ya saudara. Makanya dengar baik-baik ini ayat. Ayat ini luar biasa banget. Kamu harus betul-betul menyalipkan daging yang mematikan semua yang daripada Tuhan dengan segala hawa nafsu. Hawa nafsu kamu paksakan, hawa nafsu itu memaksa. Hawa nafsu harus jadi, apa yang gua buat harus jadi, apa yang ku minta harus dapat. Itu hawa nafsu di saudara ya. Makanya ibu-ibu kalau shopping saudara lihat-lihat bapakmu. Kalau bapakmu cuma terima gaji cuma $500, udahlah jangan cari yang $1.000, itu buat bapakmu stres. Ya, karena dipaksakan terus menerus. Ayo aku mau beli ini, paksa terus saudara. Itu harus saudara salibkan. Itu lawan nafsu. Nah keinginan mau tidak mau membuahkan pertengkaran karena tidak dipenuhi. Kalau dipenuhi akan cerita bedanya. Tapi kalau nggak dipenuhi, saya katakan buat saudara, saudara akan putus asa dan bertengkar. Itu tidak mendatangkan sukacita. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, jangan paksakan Tuhan. Kalau kamu paksakan Tuhan terus-menerus, saudara akan putus asa. Kenapa? Saudara nanti akan jadi Rasul Paulus. Hebat kan? Hebat. Tuhan ngomong apa pada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nangis saudara. Artinya kalau dia ngomong begitu, tidak akan sembuh saudara. Terima aja selama hidup kamu. Makanya jangan sampai Tuhan ngomong begitu. Cukuplah kasih karunia bagimu. Selesai kita. Aduh Tuhan. Nah, makanya saya juga sama. Saya tidak memaksakan. Saya hanya bernasar 5 tahun ya Tuhan. Aku janji. Karena jujur aku tidak tahan. Kalau setiap pagi, wah bergelut. Bergelut dengan apa yang ada. Iya. Kadang bahu sakit kalau pagi. Iya. Dan bukan hanya itu, tangan itu rasanya aduh nyut. Cuma saya nggak tahu ya, apa udah kebal penyakit saya juga nggak ngerti. Saya nggak saya rasakan. Kenapa? Saya bisa nahan. Itu anehnya. Tapi kalau yang namanya kaki kiri, itu bukan nggak bisa nahan, nggak ada kekuatan, saudara. Nggak ada powernya sama sekali loh. Napa aja nggak bisa loh, saudara. Kalau pagi, bayangin saudara. Ini genap April 18, saya ingat. Saya tulisin April 18. Is of 5 year.
Saya tidak memaksakan. Kamu menyembuhin, saya terima kasih Tuhan. Enggak nyembuhin, saya terima. Saya enggak pernah maki-maki Tuhan, enggak. Cukuplah buat saya. Kenapa? Kasih-Mu luar biasa. Sampai saat ini kamu pelihara gereja-Mu, kamu memberkati umat-Mu, kamu menyatakan kuasa mujizat umat-Mu, cukup buat saya. Kenapa? Saya dari debu akan kembali ke debu. Jadi saya menikmati hidup, saudara. Saya enggak stres. Saya tidak memaksakan keinginan saya. Sembuh. Orang kan begitu, harus sembuh. Enggak, saudara. Firman Tuhan kan sudah ngomong jelas, mati adalah keuntungan. Hidup melayani Tuhan. Setannya kabur, saudara. Saudara kan dikasih umur panjang. Kalau sudah takut, kepikiran kan, terus dipikirin kan, jadi iman kan, Habis itu iblis berkata, itu imanmu, besok dead. Habis kita. Makanya saya mengatakan bahwa saudara, kita harus tahu bagaimana kita ini menaruh hidup harapan kita kepada Tuhan. Kita harus tahu, saudara ngomong sama siapa, kamu harus bicara. Kamu harus tahu. Tapi percayalah, Roma 8 ayat 28 itu jadi kenyataan buat kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. That's it, saudara. Tidak ada lain itu. Sekalipun kamu di dalam sengsara, Tuhan pun bisa membahagiakan kamu. Hokam, kamu baca. Kalau kamu berkata di kesengsaraan, Tuhan tidak bisa mendatangkan berkat, kamu tidak baca Alkitab. Contohnya, Ayub. 7 years. Yusuf, 70 years. Mengalami itu semua. Tapi jadi berkat tuh. Tangisan yang pertama, bukan tangisan kekalahan. Justru tangisan yang terakhir, itu adalah tangisan kemenangan. Tangisan yang pertama adalah menikmati kita masuk di dalam penderitaan bersama Yesus. Tapi tangisan yang terakhir, itu melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan ketawa yang pertama, tunggu tanggal mainnya, kamu akan menangis yang terakhir. Iya gitu ya saudara ya, maka dari itu otaknya jangan berkat terus. Jika saudara harus lewatilah dengan sukacita. Yang penting jangan arahkan seperti Amsal 4 ayat 27, kakimu kepada kejahatan. Amin saudara. Kedua, belajarlah matikan dagingmu, keinginanmu. Betul saudara, kalau kamu bisa menyalurkan daging dan keinginanmu serta hawa nafsumu, percayalah Tuhan akan membuka jalan dalam hidupmu. Amin saudara. Nah langkah yang ketiga saudara, kita belajar Roma 12 ayat 11. Nah, jadi kita belajar ya saudara supaya kita ngerti. Itu langkah yang ketiga untuk mempertahankan apa yang benar di dalam kehidupan saudara, apa yang saudara dapat itu dari awalnya, jangan sampai habis, jangan sampai hilang. Seperti beberapa minggu saya ngomong, jangan seperti Pensacola. Pensacola itu kan breakthrough luar biasa ya, sampai ada yang terjadi roh ketawa itu. Iya, tapi sekarang mana? Hilang begitu aja. Kenapa tidak bisa dipertahankan terus menerus? Kenapa tidak bisa diisi hingga lebih berkobar lagi? Poinnya kan itu, dampak bagus, besar, tetapi apa yang dia punya sekarang? Apakah hanya sementara itu seperti University Asbury sudah selesai setahun 2 tahun? Saudara, kita butuh revival every day. Ngerti ya saudara? Kita ini harus butuh roh kita menyala sampai akhir hidup hayat kita. Pada waktu roh itu menyala, kita menghadapi apa? Tantangan yang berat. Kan gitu saudara, kan nggak ada, Tuhan Yesus itu emangnya nggak pernah menghadapi tantangan. Tantangannya berat, tapi rohnya selalu berkorban menyala-nyala. Nah, Roma 12 ayat yang ke-11 ini bicara jelas sekali. Janganlah hendaknya kerajinanmu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena seringkali kalau kita dihinggapi rasa keputusasaan, dihinggapi rasa ketidakmampuan, dihinggapi kerasa kita tidak bisa menemukan jalan, saudara kan putus asa. Nah, dari pertanyaan tadi seperti yang saya katakan, 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara jangan melihat sesuatu yang tidak baik yang saat ini contohnya paling gampang. Yang terjadi dalam diri saudara seperti saya contohnya sakit. Tadi barusan datang lagi nih saudara. Satu orang ya sakit kaki. Saudara, bagaimana dia datang dan dia berkata, Pak Rudi, kakiku sakit. Saya cuma diam. Saya tidak berkata, mau didoain? Enggak, saya cuma diam aja. Dalam hati saya, kaki gua juga sakit. Ini masalahnya kan gitu. Terus orang itu berkata, boleh doain kaki saya? Saya jawab, masih percaya sama saya?
Nggak tahu nih, saya harap nanti kalau sembuh, nah miris lagi saudara. Saudara akan miris lagi. Makanya saya mengatakan, saudara jangan miris. Saudara jangan pikir bahwa yang menyembuhkan saudara is wrong, saudara. Itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Kamu bisa menyembuhkan karena Tuhan mau orang itu sembuh. Lewat siapa? Dirimu. Berarti Tuhan tuh ngomong gini loh. Sekalipun kamu sakit, aku menghibur kamu. Kamu melayani aku, jangan kendor. Tuh, aku gak ninggalin kamu. Aku tetap memakai kamu. Aku tetap memperhatikan kamu. Buktinya orang lain disembuhkan lewat pelayananmu. Halo. Jadi saudara harus ngerti. Ini loh langkahnya. Ini yang membuat saudara terhibur. Penyakit boleh datang, penyakit boleh menghancurkan, tapi rohmu tetap menyala-nyala. Karena yang menghadap Tuhan, itu adalah rohmu, bukan tubuhmu. Tubuhmu hancur, balik ke debu. Jadi satu dengan tanah kembali. That's the point, saudara. Kenapa kita harus mengendorkan pelayanan kita? Sampai ada orang berkata, saya heran ya Pak Rudi, kenapa? Nah, saya harap dia nggak nonton ini, nggak apa-apa saya nggak nyebut nama ya Bu. Lama sudah tidak bertemu. Mungkin ada 10 tahun lebih. Tiba-tiba calling. Dan calling dia bilang, Pak Rudi, saya tidak tega loh lihat kaki lu katanya. Loh kenapa? Udah naik tangga susah. Saya cuma ketawa dalam hati. Wah Tuhan terima kasih. Kan gitu saya saudara. Sudah naik tangga susah. Aduh jalannya pelan bang. Dalam hati entar lagi gue lari deh. Dan itu loh sudah. Saya terus terang ya orang senang ya dikasihani. Saya enggak sih. Kalau saya dikasihani berarti saya lemah. Saya butuh kuat untuk bisa mengasihi orang. Ngerti ya saudara ya. Kita mintanya harus dibalik. Cara berpikirnya dibalik. Nah apa yang terjadi saudara. Gini ya Pak Rudi. Aduh kamu kok masih kuat untuk melayani Tuhan dalam posisi begini. Nah saya balik saudara. Saya balik kondisinya. Tuh, kalau kita hidup seperti orang dunia, kita akan berhenti. Kenapa? Tuhan pakai saya menyembuhkan banyak orang yang punya masalah yang sama. Tetapi diri saya pun lebih mengenaskan. Kalau kita merasa bahwa kita yang menyembuhkan, kamu akan putus asa dan pelayananmu akan selesai. Tetapi kalau kamu menyadari karena kepada siapa Tuhan memberi, ya itu terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, kemauannya Tuhan. Karena dia yang punya, bukan kita yang punya. Tetapi kalau kita mau dipakai Tuhan untuk memberkati ke orang lain, justru Tuhan menghibur kita Bu. Ngerti ya saudara? Jadi kita ini dikuatkan bahwa Tuhan tidak mengutuk kamu atau menaruh penyakit kamu, tidak. Tetapi itu yang harus kamu jalanin. Makanya saya selalu ngomong kan kepada member Miracle Center. Saudara, mentang-mentang muda, mentang-mentang masih kuat, mentang-mentang masih sehat. Udahlah Bapak Ibu, sudah jangan sok-sokan gitu. Aku masih muda, AC pada hujan kencang dingin pakai AC, tidak pakai baju. Kamu boleh nikmati, silakan nikmati. Nanti kalau udah tua umur 40, lu nyawa lo gitu. Wah mentang-mentang masih muda, enak, gagah, wah kuat. Ada babi 2 kilo habisin dewek saudara. Wah dari mana? Wah dari sononya memang aku suka babi. Nah, tunggu tangamannya 50 det. Saya mengatakan buat saudara, jangan saudara menggunakan kebebasan hanya untuk kepentingan dan hawa nafsu kita. Sekali lagi, hawa nafsu, kepentingan itu menghancurkan hidupmu. Sayang saudara, saya kalau bisa boleh mundur, hidup saya mundur. Yang saya omongin, that's me. Ngerti ya saudara? Makan bami 1 box, habis dalam 1 hari. Itu kan kebangetan saudara. Saya mengatakan buat saudara, ya ini tanggungnya. Saya menyadari. Jadi lebih baik kalau menurut saya pribadi, aku dihukum Tuhan di dunia. Daripada dihukum Tuhan di sono. Kan gitu. Aku rasakan aja apapun. Jika itu dikehendaki aku jalani, aku jalani. Tapi ingat, Tuhan tetap punya belas kasihan. Jika kamu mau menyadari akan kesalahanmu, itu yang luar biasa. Makanya jujurlah di hadapan Tuhan. Orang yang jujur akan dibuat Tuhan memulihkan keadaannya sendiri. Amin saudara. Makanya saudara tidak boleh kendor.
Saudara harus betul-betul gentleman loh. Kalau kau salah, makanya Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan Tuhan kok aku begini. Jangan pernah membela di hadapan Tuhan. Sudahlah, Tuhan tahu kartumu semua. Kan gitu saudara ya. Jangan kamu ngotot. Sudah surrender aja seperti Daud. Apa nih gua kasih 3 hukuman. Karena dia cacat jiwa menghitung seluruh jumlah rakyatnya. Tuhan hukum. Apa jawab Daud? Tuhan karena begini. Enggak. Tuhan kamu aja yang mutusin. Kenapa? Karena lebih baik jatuh di tangan pengasih. Sama saudara. Makanya itu gunanya kamu baca firman. Supaya kamu bisa mengerti apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu perbuat. Hingga kamu tidak melukai hati Tuhan. Justru Tuhan menjadi bangga dengan engkau. Jujur, berani mengakui kesalahan, tunduk, dan menyerahkan semua di tangan Tuhan. That's the key. Ini langkah yang ketiga. Terus ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala. Jadi roh saudara tidak apa? Disappointed sama Tuhan. Rohnya saudara tidak menyalahkan Tuhan. Rohnya saudara tidak istilahnya itu, ngapain lagi aku melayani kalau keadaanku. No way saudara. Tetapi saudara hanya bersyukur dan berterima kasih atas didikan teguran Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya mengatakan upah dosa itu maut. Jadi saudara ibu-ibu punya anak-anak ya, tahu kalau makannya kebanyakan, stop. Itu nanti apa yang dia tabur, dia tuai nanti saudara. Apalagi manis dari manis lagi. Besok ini manis, besoknya manis, seminggu manis seperti madu. Rasain nanti tuanya, kan begitu sudah. Stop. Saudara harus bimbing anak itu. Kasih kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan itu betul-betul ada di anak saudara. Dan saudara betul-betul membuat anak itu sehat secara rohani dan jasmani. Ngerti ya saudara ya? Dan rohnya itu tetap nyala. Dia tidak pernah mengendorkan rohnya itu terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kesalahanku tetapi Tuhan menolongku. Ini kesalahanku tetapi Tuhan menyertaiku. Ini kesalahanku tetapi Tuhan mengangkat aku. Itu yang luar biasa saudara. Right? Ayat berikutnya dikatakan, layanilah Tuhan. Kalau saudara mengerti dan roh saudara menyala, pelayananmu tidak kendor, maka saudara akan excited tetap melayani Tuhan. Amin. Sampai hari ini beberapa orang sudah nunggu. Kapan ke sini, kapan ke situ. Saya jawab terima kasih, haleluya gitu kan. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, 3 hal yang saya sampaikan buat saudara. Jika rohmu lagi berkobar, jika rohmu lagi menyala-nyala, jangan hanya berbicara minggu atau bulan atau tahun. Tapi sampai nafas kita berhenti. Cara menentesnya. Tadi saya sudah katakan di Amsal 4 ayat 27. Jangan bawa kakimu kepada kejahatan. Betul ya saudara? Dan yang kedua saya sudah mengatakan buat saudara. Matikan daging itu. Tidak akan ada guna. Hancurkan keinginan hawa nafsumu. Tidak ada manfaatnya. Dan keinginanmu jangan kau turuti. Karena kamu akan melihat betapa salahnya apa yang kau inginkan. Right? Dan yang ketiga, jelas yang mengatakan. Roma 12 ayat 11. Supaya saudara kerajinanmu tidak kendor. Saudara Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun engkau di dalam keadaan sulit. Sekalipun engkau di dalam keadaan menderita. Engkau Tuhan yang berkata, jangan kendor. Apa yang jangan kendor dalam melayani Tuhan. Tuhan menyertaimu, Tuhan pakai engkau, Tuhan sampai hari ini betul-betul memelihara hidupmu. Itu merupakan suatu hiburan, cinta kasih yang daripada Tuhan. Maka dari itu, maju. Jangan kau lalui begitu saja, tetapi peliharalah dengan baik. Suatu ketika, jika kamu tidak berjemu-jemu berbuat yang benar, maka engkau akan memetik hasilnya saat kamu akan menuai. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. God is a good, God is wonderful. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang telah kau berfirman, semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang telah Kau berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita tundukkan kepala. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mujizat masih ada di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh ajaib buat kami. Tuhan, biar kami bisa mempertahankan yang benar, yang baik dalam hidup kami. Bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya 3 bulan, tetapi sampai nafas kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. one more time, sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan pulihkan jiwaku, mujizat. mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan atas penghiburan-Mu, atas kekuatan-Mu, atas pengharapan yang kami taruh pada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, segala sesuatu Engkau mengajar, meneguh dan mendidik kami untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman itu betul-betul mengubah cara pandang pikiran kami untuk takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Di saatnya kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Yang kedua untuk diakonia. Engkau sudah memberikan
memberikan proyek buat kami untuk kota Sumba. Biar kasih karunia-Mu boleh turun atas kami. Kami rindu ini boleh terjadi sampai nafas kami berhenti, sampai Sumba penuh kemuliaan Tuhan. Bukan sebuah penceritaan, tapi kami harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami tidak pernah beraliansi dengan mereka. Kami hamba sendiri belum pernah bertatap muka dengan mereka. Tuhan, tetapi Engkau menaruh hati ini kepada kami di Miracle Center ini untuk membangun Sumba penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, biarlah diakonia ini sungguh betul-betul bisa membuat 7.000 pasang sepatu. Biar diakonia ini bisa memberkati mata air di mana-mana di kota Sumba, hingga mereka tidak perlu beli, tapi mereka memberi kepada seluruh rakyat di kota Sumba, supaya Sumba betul-betul penuh kemuliaan Tuhan dan bahkan menghidupkan listrik yang ada di sana. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Shanta Kiara Pasina. Engkau berkata di Amsal 19 ayat 17 jelas mengatakan, siapa mempunyai belas kasihan akan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jika engkau mempunyai belas kasihan dan menolong yang lemah, engkau akan memiutangi Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Biar cinta kasih-Mu boleh turun atas kami, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk setiap sebulan sekali untuk diakonia ini. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, dan kita akan memberikan untuk diakonia kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari kita panggil pilih bersama-sama saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau hidup, Engkau bersama dengan kami. Engkau memberkati kami saat kami pujian penyembahan. Engkau memberkati kami saat bersorak-sorai. Engkau memberkati saat kami berjamuan kudus. Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan, mengubah cara pandang kami tiba sampai akhirnya kami memberikan diakonia. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini tidak akan pernah sia-sia. Baik yang ada di live stream maupun di tempat ini, bila cinta kasih-Mu senantiasa ada pada kami. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Kami percaya jika saat ini umat-Mu di dalam keadaan sakit sudah disembuhkan. Jika saat ini keadaan umat-Mu di dalam keadaan tertekan hidupnya sudah diberikan jalan keluar. Saat umat-Mu kekurangan finansial, Tuhan sudah cukupkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Dan kami terus berdoa, kirimkannya jiwa-jiwa-Mu setiap Rabu malam, Minggu pagi, Minggu sore di Ranjo, di Lake Forest, di San Jose. Biar cinta kasih-Mu boleh turun secara luar biasa untuk gereja ini. Kiranya gereja ini terus berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan dan mempunyai dampak memberkati banyak orang dan bahkan membuat orang-orang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Biar cinta kasih anugerah-Mu boleh turun atas kami, memberkati bangsa Indonesia, memberkati bangsa Amerika, China, India, dan seluruh dunia. Dan biarlah mereka banyak orang dilawat, dijamah, dan bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, bangsa yang sudah Kau kasihi. Jauhkan dari malpetaka, jauhkan dari
hal-hal yang jahat dan jauhkan dari musuh-musuh mereka, dan berkat-Mu tercurah atas hidup mereka yang sudah Kau janjikan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Sebentar kali kami akan pulang, biar cinta kasih-Mu boleh turun atas kami. Angkat pula tangan-Mu tinggi ke atas, aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, diberkatilah keluargamu, dan juga diberkatilah rohmu. Hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya juga diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah. Juga yang ada di Lasen diberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai, silakan duduk sebentar. Sampai ketemu besok malam.